Tangerang, sebuah kabupaten di Provinsi Banten, memikat mata dengan gemerlap kemajuan. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, pusat perbelanjaan mewah berjejer rapi, dan jalan tol membentang luas menghubungkan berbagai sudut kota. Sebuah gambaran nyata kemajuan ekonomi dan pembangunan. Namun, di balik kilauan kemewahan tersebut, tersembunyi realitas yang kontras. Kemiskinan, sebuah persoalan klasik, masih menghantui sebagian warga Tangerang. Mereka hidup dalam kesederhanaan, berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keberadaan kemiskinan di tengah kemajuan Tangerang mengingatkan kita bahwa pembangunan belum sepenuhnya merata. Masih ada warga yang tertinggal, belum merasakan manisnya buah pembangunan. Mereka hidup dalam kesulitan ekonomi, akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur layak. Realitas ini mengajak kita untuk berkaca, bahwa di balik gemerlap Tangerang, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Data tidak bisa berbohong. Meskipun Tangerang dikenal dengan kemajuan ekonominya, angka kemiskinan masih menjadi sorotan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang mencapai 4,5% dari total jumlah penduduk. Angka ini setara dengan sekitar 150.000 jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri dipatok sebesar Rp500.000 per kapita per bulan. Artinya, ratusan ribu warga Tangerang harus mencukupi kebutuhan hidup hanya dengan Rp16.000 per hari. Angka kemiskinan tersebar tidak merata di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Beberapa kecamatan seperti Teluk Naga, Mekarbaru, dan Solear mencatat angka kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan kecamatan lain. Di wilayah-wilayah ini, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan masih menjadi kendala utama. Kesenjangan ekonomi antara wilayah satu dengan yang lain menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan Tangerang yang sejahtera bagi seluruh warganya. Kemiskinan bukanlah takdir, melainkan sebuah persoalan kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor. Di Kabupaten Tangerang, sejumlah faktor utama berkontribusi terhadap masih adanya kemiskinan, di antaranya local government buildings. Tangerang, neighborhoods in Tangerang showing different living standards, street scenes in Kabupaten Tangerang at stock. Rendahnya kualitas pendidikan. Akses dan kualitas pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor utama penghambat mobilitas sosial. Keterbatasan akses pendidikan menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga sulit bersaing di pasar kerja dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Lapangan pekerjaan terbatas. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja menyebabkan tingginya angka pengangguran. Hal ini memperburuk kondisi ekonomi dan memperluas jurang kemiskinan. Akses kesehatan yang tidak merata. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang layak menjadikan masyarakat rentan terhadap penyakit. Biaya pengobatan yang mahal seringkali memaksa keluarga miskin untuk mengorbankan kebutuhan lain, bahkan terjerat dalam hutang. Infrastruktur yang belum merata. Keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan, menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Akses jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang terbatas menyulitkan masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keluar dari jerat kemiskinan. Ketimpangan ekonomi. Pembangunan yang belum merata mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang cukup tajam antara si kaya dan si miskin. Hal ini menciptakan ketimpangan akses terhadap peluang, sumber daya, dan fasilitas, sehingga memperburuk kondisi kemiskinan. Kisah kemiskinan bukanlah angka statistik semata. Di balik data dan angka, ada wajah-wajah manusia dengan perjuangan dan harapannya. Mari kita lihat lebih dekat wajah kemiskinan di 3 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Teluk Naga. Di kecamatan yang terkenal dengan kawasan pesisirnya ini, kita bertemu dengan Pak Rahman, seorang nelayan tradisional. Hasil tangkapan ikan yang semakin sedikit membuatnya sulit memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tingginya biaya operasional dan keterbatasan alat tangkap modern menjadi kendala utama bagi Pak Rahman dan rekan-rekan nelayan lainnya. Mekarbaru. Beralih ke Mekarbaru, kita menemukan Bu Siti, seorang buruh tani di lahan pertanian yang semakin menyempit. Alih fungsi lahan dan rendahnya harga jual hasil panen membuat penghasilan Bu Siti tidak menentu.
Ia harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Di Solear, kita berjumpa dengan Asep, seorang pemuda lulusan SMA yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Keterbatasan keterampilan dan persaingan yang ketat di pasar kerja membuat Asep terpaksa menjadi buruh serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Ia memiliki semangat untuk maju, namun terkendala oleh minimnya peluang dan akses terhadap pelatihan keterampilan. Kisah Pak Rahman, Bu Siti, dan Asep hanyalah sebagian kecil dari wajah kemiskinan di Kabupaten Tangerang. Perjuangan mereka mengingatkan kita bahwa kemiskinan bukanlah sekedar angka, melainkan realitas hidup yang harus kita hadapi dan atasi bersama. Pemerintah Kabupaten Tangerang bukannya tutup mata terhadap persoalan kemiskinan yang masih menghantui warganya. Berbagai upaya dan program telah digulirkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di antaranya program bantuan sosial. Pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial, seperti program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan bantuan sosial lainnya, untuk meringankan beban hidup keluarga miskin dan rentan. Pelatihan kerja dan wirausaha. Pemerintah menyediakan pelatihan kerja dan kewirausahaan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat di pasar kerja. Nah, program ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan sekolah dan puskesmas, serta penyediaan beasiswa pendidikan, menjadi prioritas untuk mencegah dan memutus mata rantai kemiskinan. Pembangunan infrastruktur. Pemerintah gencar membangun infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan, untuk mempermudah aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Peran komunitas dan lembaga swadaya masyarakat, atau LSM, sangat krusial dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tangerang. Berbagai kegiatan dan program diinisiasi oleh berbagai elemen masyarakat, antara lain, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Sejumlah LSM aktif melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat miskin, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Mereka membantu masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kemandiriannya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Selain itu, ada juga program kredit mikro dan usaha mikro, kecil dan menengah, atau UMKM. Berbagai lembaga keuangan mikro dan LSM menyediakan akses permodalan bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha mikro dan menciptakan lapangan kerja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, kegiatan amal dan bantuan sosial juga sangat penting. Berbagai komunitas, organisasi sosial, dan kelompok masyarakat secara aktif menggalang dana dan menyalurkan bantuan kepada warga miskin. Bantuan berupa sembako, pakaian layak pakai, dan bantuan pendidikan disalurkan secara rutin maupun insidental untuk meringankan beban hidup warga miskin. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, perjalanan menuju Tangerang bebas kemiskinan masih penuh tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain, kesenjangan data, validitas dan akurasi data kemiskinan masih menjadi persoalan. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan program penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran dan kurang efektif. Selain itu, ada juga fragmentasi program. Program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh berbagai instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah seringkali berjalan sendiri-sendiri. Kurangnya koordinasi dan sinergi antar program dapat menimbulkan tumpang tindih dan inefisiensi. Lalu, rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan masih perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu diberdayakan dan dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Di era digital ini, teknologi dan generasi muda memiliki peran sentral dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Inovasi teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah akses informasi dan pelayanan publik. Pengembangan aplikasi dan platform digital dapat memudahkan masyarakat miskin untuk mengakses informasi tentang program bantuan sosial, pelatihan kerja, dan layanan publik lainnya.
Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penyaluran bantuan sosial dan program penanggulangan kemiskinan lainnya. Tidak kalah penting, generasi muda dapat menjadi pionir dalam mengembangkan solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan sosial, termasuk kemiskinan. Kemiskinan bukanlah nasib, melainkan sebuah tantangan yang harus kita atasi bersama. Pemerintah, masyarakat, LSM dan seluruh elemen bangsa harus bersatu padu, bahu-membahu, dan berkolaborasi untuk mewujudkan Tangerang bebas kemiskinan. Dengan komitmen yang kuat, program yang tepat sasaran, dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, kita optimistis dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga Tangerang. Mari bersama-sama mewujudkan yang sejahtera, adil, dan makmur bagi seluruh warganya. Karena sesungguhnya, kemiskinan bisa kita atasi jika kita bersatu.